Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Lanjut yang ketiga, ada kesetimbangan benda tegar itu sendiri. Kalau pada sistem partikel yang di awal tadi hanya ada satu kemungkinan gerak, yaitu gerak translasi, sedangkan pada benda tegar itu juga memungkinkan mengalami gerak rotasi, sehingga memungkinkan gerak translasi dan gerak rotasi. Jadinya syarat dari kesetimbangannya, berarti syarat kesetimbangan benda tegar itu adalah sigma F sama dengan 0, di mana sigma Fx tadi harus juga sama dengan 0 dan sigma Fy juga harus sama dengan 0. Nah, sekarang ada tambahan karena melakukan gerak rotasi, ada kemungkinan melakukan gerak rotasi, sehingga agar setimbang gerak rotasinya juga harus 0, atau sigma torsi atau momen gaya juga harus sama dengan 0. Nah, ini adalah syarat untuk kesetimbangan benda tegar. Ada 3 bentuk masalah dalam kesetimbangan benda tegar, 3 masalah kesetimbangan benda tegar. Masalah pertama bentuknya kira-kira hampir seperti yang ada pada gambar seperti ini. Nah, nanti biasanya dapat dimodifikasi menjadi berbagai macam bentuk persoalan. Sederhananya seperti ini kira-kira. Nah, kita geser dulu ke atas 3 masalah kesetimbangan benda tegar. Masalah yang pertama kira-kira seperti ini. Berarti kalau kita uraikan gaya-gaya yang terjadi, di sini ada 2 anak sedang main jungkat-jungkit. Anak pertama memiliki gaya berat, berarti di sini ada W1. Anak kedua di sini ada gaya berat W2, di mana jarak antara poros dengan anak satu itu adalah misal saja R1, dan jarak antara poros dengan anak kedua itu adalah R2. Kemudian karena ini menumpu pada poros atau batang yang di sini, berarti di sini ada gaya ke atas, yaitu gaya normal. Nah, kalau kita uraikan sesuai dengan syarat kesetimbangan benda tegar tadi, di mana sigma F itu harus sama dengan 0. Karena di sini tidak memungkinkan geraknya untuk ke kanan atau kiri alias searah sumbu X, hanya searah sumbu Y ke atas bawah, sehingga sigma F-nya adalah sigma Fy sama dengan 0. Berarti di sini adalah N min W1 min W2 sama dengan 0. Kemudian syarat selanjutnya adalah sigma tau itu harus sama dengan 0. Nah, sigma tau berarti cari dulu yang sesuai perjanjian kita di awal. Searah jarum jam itu adalah positif, berlawanan jarum jam itu negatif. Ingat, ini hanya sekedar perjanjian, bisa juga berlaku sebaliknya. Yang penting kita harus konsisten dengan perjanjian dari awal sampai akhir. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau saya di sini searah jarum jam itu positif, berlawanan jarum jam itu negatif. Berarti sigma tau sama dengan 0. Tau-nya adalah, kita cari dulu yang positif. Di sini adalah ada W2 dikali R2. Ingat, torsi adalah gaya dikali lengan gaya atau lengan momen. Kemudian yang berlawanan jarum jam itu adalah W1 dikali R1 sama dengan 0. Loh Pak, kenapa di sini gaya normalnya tidak bisa menyebabkan torsi? Nah, ingat, ini adalah sumbunya ada di sini. Berarti lengan momennya atau lengan gayanya adalah 0, sehingga langsung aja 0, berarti nggak ada
ya karena seperti itu. Nah, berarti kita ada dua persamaan ini. Nah, nanti tergantung di soal yang dicari atau ingin diketahui itu yang mana. Ingat, ini adalah contoh bentuk permasalahan sederhana. Ada banyak modifikasi nanti yang dapat dilakukan. Kuncinya adalah apa? Menggambarkan gaya-gaya yang bekerja, kemudian menerapkan syarat kesetimbangan. Oke, contoh soalnya. Oke, di sini kita sudah dapat contoh soal. Ini adalah contoh soal. Saya ambil dari sholat atau soal latihan 1.16 buku Saku Vindo. Seorang pedagang memikul dagangannya seperti tampak pada gambar. Jika panjang batang pikulan itu adalah 120 cm, berarti panjang A ke B ini adalah 120 cm. Tentukan jarak AO, O-nya adalah ada di orangnya ini, agar terjadi keseimbangan. Berarti yang ditanyakan mana ini? Ini AO, X, kita simpulkan aja X. Berarti di sini OB itu panjangnya berapa? 120 kurangi X cm. Ini juga cm. Yang perlu kalian pahami juga, ingat di sini masa batang diabaikan, berarti batangnya tidak punya gaya berat. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini, kita geser dulu ke atas. Untuk mengetahui panjang X atau AO, nilai AO, itu kita langsung aja pakai yang syarat kesetimbangan sigma tau sama dengan 0. Berarti cari yang positif dulu yang searah jarum jam. Di sini berarti apa? WB dikali ROB dikurangi WA dikali RAO sama dengan 0. WB berapa? 250. ROB tadi 120 min X dikurangi WA. WA nya berapa? 100 dikali X sama dengan 0. Kita pindah ruas ke kanan. Di sini dikalikan satu persatu. 250 dikali 120 min 250 X sama dengan 100 X. Ya, ini kita pindah ruas ke kanan juga. 250 dikali 120 sama dengan 250 pindah ruas kanan menjadi positif. Berarti ini kan negatif jadi positif. 250 tambah 100 350 X. Berarti kita dapat X sebesar 250 dikali 120 dibagi 350. 0 kita coret, 0 kita coret. Bagi 5 ada dapat 7, bagi 5 5. 5 kali 12 itu sama dengan 60. Nah, masih ada 0 1. 600 per 7. 600 per 7 itu sama dengan 85,7 cm. Bentuk permasalahan kedua adalah seperti ini. Gambar yang kedua adalah seperti ini. Ada sebuah batang homogen berengsel, di sini engselnya. Ujungnya ditahan sebuah tali dan diberi beban seperti ini. Kita uraikan gaya-gaya yang terjadi terlebih dahulu. Di sini bebannya punya massa, otomatis punya berat W beban. Nah, yang perlu kalian perhatikan nanti di soal, perlu kalian cermati, apakah di soal batang ini masanya diabaikan atau tidak. Misalkan tidak diabaikan, berarti otomatis dia punya berat. Gaya berat titik tangkapnya di mana? Ada di pusat masanya, yaitu di setengah atau di tengah-tengah pas. Di sini adalah W batang, saya misalkan WB besar. Kemudian tali ini otomatis menegang, ada tegangan talinya.
berarti di sini ada T. Nah, kalau kita terapkan syarat kesetimbangannya tadi, sigma F itu sama dengan 0. Otomatis sigma Fx-nya juga sama dengan 0. Oh ya, ini digunakan kalau misalkan nanti dalam suatu soal, kalau kalian ketemu soal yang disuruh mencari kira-kira berapa gaya sebagai reaksi dari ini, kan batang ini otomatis mendorong dinding, di sini dinding, mendorong dinding, otomatis dinding sebagai reaksi juga mendorong ke arah yang sebaliknya. Berarti di sini ada gaya, saya misalkan aja Fx gitu. Ini Fx itu adalah gaya dorong dari dinding sebagai reaksinya. Nah, gitu. Berarti sigma Fx di sini adalah, ingat ini T tegangannya miring. Biasanya juga di soal nanti di sini diketahui sudutnya. Berarti karena T-nya miring, otomatis punya dua nilai, searah sumbu X dan searah sumbu Y. Searah sumbu X-nya itu adalah apa tadi? Mengapit sudut theta. Berarti di sini adalah T cos theta. Sedangkan searah sumbu Y-nya di sini adalah T sin theta. Ingat, tidak selamanya searah sumbu Y itu sin, tidak selamanya searah sumbu X itu cos. Oke, kita masuk ke sini. Sigma Fx sama dengan 0. Berarti Fx-nya apa di situ? Fx min T cos theta sama dengan 0, persamaan pertama. Kemudian sigma Fy juga harus sama dengan 0. Lihat, yang ke atas positif, berarti di sini ada T sin theta dikurangi dengan W batang, kemudian ke bawah lagi dikurangi oleh W beban sama dengan 0, persamaan kedua. Terus syarat selanjutnya adalah sigma tau sama dengan 0. Sigma tau cari yang searah jarum jam dulu, berarti di sini ada W batang dikali dengan setengah kali panjang batang. Nah, di tengah-tengah pas, jadi W batangnya itu. Kemudian ditambah W beban dikali ini sumbunya di sini, berarti saya misalkan aja di sini adalah R beban. Berarti di sini dikali R beban dikurangi dengan T sin theta dikali panjang batang sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Persoalan seperti ini juga terkadang dimodifikasi dengan memiringkan batangnya. Nah, kira-kira modifikasinya akan menjadi seperti ini. Ini contoh sederhana ya. Berarti kalau kita uraikan gaya yang terjadi, di sini ada W, kemudian tadi punya berat batangnya. Kalau misalkan diabaikan masanya, berarti tidak punya berat, seperti itu. Saya misalkan di sini aja punya berat W batang. Ini adalah W beban. Terus di sini ada tegangan tali. Terus biasanya dalam suatu soal di sini diketahui ada theta. Kemudian untuk mempermudah kita menentukan gaya-gaya yang ada, kita pakai bantuan garis-garis imajiner, garis bantu. Di sini saya misalkan adalah alfa. Karena ini alfa, otomatis ini sudut berseberangan dalam, berarti di sini juga alfa. Kemudian saya misalkan di sini adalah beta, otomatis di sini juga sama dengan beta karena sudut berseberangan dalam. Terus saya misalkan di sini adalah gamma juga. Nanti di soal biasanya salah satu saja yang diketahui. Nanti kalian bisa mencarinya dari semua sudut yang ada. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian
kita terapkan syarat kesetimbangannya, yaitu sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0. Oh iya, yang tadi misalkan nanti dalam suatu soal ditanyakan juga gaya yang dilakukan oleh tembok sebagai reaksi kepada batang. Berarti di sini karena miring batangnya sehingga tembok juga melakukan gaya searah sumbu X di sini dan searah sumbu Y. Ini hanya diterapkan kalau misalkan nanti dalam suatu soal ditanyakan berapa gaya yang dilakukan oleh tembok sebagai reaksinya. Berarti sigma fx sama dengan 0 ini kita dapat fx min. Nah, di sini t kita bisa, karena miring pasti punya dua nilai, searah sumbu X dan searah sumbu Y. Yang searah sumbu X ini berarti adalah t. Kita pakai sudut mana? Ini dia, t cos gamma. Kalau yang tegak lurusnya, tegak lurus ini nggak tegak lurus dengan batang loh ya. Berarti di sini adalah t sin t sin gamma. Nah, kita masukkan lagi ke sini fx min t cos gamma itu sama dengan 0. Berarti fx sama dengan t cos gamma. Nah, kita dapat persamaan 1. Kemudian syarat selanjutnya adalah sigma fy sama dengan 0. Berarti sigma fy jadi dapat apa? T sin gamma min wb min wb besar sama dengan 0. Ada yang kelewat. Ini dia ada fy, berarti tambah aja di sini fy sama dengan 0. Itu kita dapat persamaan kedua. Kemudian syarat yang ketiga tadi apa? Sigma tau sama dengan 0. Sigma tau-nya dapat apa aja di situ? Ingat, tau itu adalah perkalian antara momen gaya dengan lengan gaya atau lengan momen. Dan keduanya harus tegak lurus. Sedangkan di sini belum tegak lurus. Kita harus apa? Kita proyeksikan. Nah, ini dia. Ini kalau ini alfa, ini kira-kira WB sin apa WB cos? Ingat, kita pakai bantuan sudut lagi di sini. Misalkan di sini. Ceret. Oh, lebih mudah seperti ini. Kita cari dulu yang WB kecil. Berarti, nah ini alfa, ini beta. Alfa plus beta itu sama dengan 90 derajat. Sehingga sudut antara ini dan ini kan juga 90 derajat. Otomatis di sini apa? Alfa. Nah, berarti ini sama dengan apa? WB cos alfa. Begitu pula di sini. Nah, saya taruh di sini. Ini adalah WB besar cos alfa juga. Torsi oleh tegangan tali, torsi oleh T, di mana T itu harus tegak lurus dengan lengan momen atau lengan gaya. Berarti yang di sini adalah T harus tegak lurus dengan batang. Sedangkan T sin gamma ini tidak tegak lurus dengan batang, tapi tegak lurusnya dengan T cos gamma. Jadi harus kita cari nilai T yang tegak lurus dengan batang. Kira-kira seperti ini. Berarti di sini kalau T, berarti kita pakai sudut yang mana? Sudut yang theta. Maka T di sini adalah T sin theta. Sehingga kalau kita masukkan ke syarat yang ketiga, sigma itu sama dengan 0.
di sini adalah kita cari yang searah jarum jam dulu. Berarti di sini ada WB ini, W batang dikali cos alfa dikali dengan setengah dari panjangnya, kemudian ditambah W beban cos alfa ini dikali dengan jarak antara beban ke pusat rotasi, atau di sini saya simbolkan RB. Kemudian kita geser sebentar, kita geser sedikit, dikurangi dengan ini T sin theta dikali dengan panjang batang sama dengan 0. Nah, ada 3 persamaan di sini. Nanti di soal tergantung yang dicari yang mana. Kalau misalkan seringnya dalam suatu soal itu yang ditanyakan adalah tegangan tali. Misalkan tegangan talinya berapa gitu, maka langsung saja pada syarat yang ketiga, yaitu sigma tau sama dengan 0. Tidak perlu masuk ke sigma fx atau sigma fy. Kita ke contoh soal. Oke, di sini kita sudah dapat contoh soal. Ini adalah contoh soal. Ini saya ambil dari soal latihan sholat 1.17 buku Saku Vindo kalian. Nah, pada gambar di bawah ini massa batang diabaikan. Ingat, massa batang diabaikan berarti batangnya tidak memiliki berat. Nah, tentukan besar tegangan tali T pada gambar. Yang ini adalah kasus yang A, kemudian yang ini adalah B. Kita geser ke atas. Kita selesaikan dulu yang A. Nah, untuk mencari besarnya tegangan tali T, kita langsung saja pakai syarat yang ketiga atau yang kedua. Sigma tau sama dengan 0. Dimana di sini punya gaya berat W sama dengan 12 dikali percepatan gravitasi, kita ambil aja 10. Berarti di sini W-nya berapa? 120 Newton. T, tegangan tali, ini kan miring. Kalau miring pasti punya dua nilai, searah sumbu X dan searah sumbu Y. Sehingga searah sumbu Y-nya berapa di sini? Ini adalah T. Ingat, kalau ini diapit atau mengapit sudut cos, berarti di sini adalah T sin 37, sin 37. Sehingga sigma tau-nya adalah, cari dulu yang positif searah jarum jam. Berarti di sini ada W dikali dengan R beban, ini berarti berat beban dikali RB dikurangi dengan T sin 37 dikali dengan, kita ambil aja RT sama dengan 0. WB-nya berapa? 120 dikali RB-nya 2 meter dikurangi T yang kita cari. Sin 37 berapa? 0,6 atau 3/5 dikali RT. RT-nya di sini 80 cm. Berarti 80 itu berapa? Berapa meter? 0,8 meter, atau bisa kita dalam bentuk pecahan menjadi 4/5 sama dengan 0. 120 kali 2 240 dikurangi 3 kali 4 12/25 dikali T sama dengan 0. Pindah ruas ke kanan menjadi positif, berarti 240 sama dengan 12/25 T. Berarti T sama dengan 240 dikali, kita balik 25/12. Bagi 12 habis 1, bagi 12
20. Berarti di sini T sama dengan 2 kali 25, 50, 0, masih ada 1, 500 Newton. Nah, ini untuk kasus yang A. Sekarang yang B. Sigma tau sama dengan 0. Nah, ini gaya beratnya beban itu adalah 2 kali 10 kali percepatan gravitasinya menjadi 20 Newton. Kemudian ini miring sehingga punya tegangan T searah sumbu X dan searah sumbu Y. Ini adalah T mengapit sudut, cos lawannya sin. Nah, berarti sigmatonya ya cari dulu yang searah jarum jam yang positif. Berarti di sini adalah WB dikalikan dengan RB, kemudian dikurangi T sin 30 dikali panjangnya adalah di ujung sehingga di sini adalah L sama dengan 0. Nah, WB nya adalah 20 dikali 3 meter dikurangi T yang kita cari sin 30 setengah, panjang batang 5 meter sama dengan 0. 20 kali 3 60. Kita pindah ruas ke kanan jadinya sama dengan 5 per 2 T. Berarti T sama dengan 60 dikali 2 per 5. Bagi 5 1, bagi 5 12. 12 kali 2 24. Berarti T sama dengan 24 Newton. Nah, ketemu. Bentuk masalah yang ketiga adalah seperti ini. Ada sebuah batang atau bisa jadi ada sebuah tangga disenderkan pada sebuah dinding. Nah, dindingnya di sini licin dan lantai kasar sehingga di sini adalah kasar. Pada kondisi seperti ini, di sini ada beban, berarti di sini ada W beban. Nah, pada kondisi seperti ini kondisinya batangnya itu akan tergelincir. Nah, biasanya yang dicari itu adalah berapa gaya geseknya atau berapa koefisien geseknya, seperti itu. Kan ini kan licin, sedang ini kasar. Ketika dia akan tergelincir, otomatis batangnya yang di sini ini kan bergeser ke kiri, sehingga gaya geseknya berlawanan dengan arah geraknya. Gaya geseknya kemana berarti? Gaya geseknya ke kanan. Di sini ada gaya gesek. Nah, di sini biasanya diketahui sudutnya, misalkan aja theta. Kemudian yang perlu kalian perhatikan lagi pada soal itu, apakah batangnya di sini atau benda ini yang miring itu masanya diabaikan atau tidak. Kalau misalkan tidak diabaikan, berarti benda ini atau batang ini punya gaya berat yang titik tangkapnya, titik beratnya ada di tengah-tengah pas. Berarti ini ada W batang. Kalau misal diabaikan, berarti nggak ada W batangnya, WB besarnya, nggak ada. Nah, kalau kita uraikan lagi, ini kan menumpu pada bidang atau lantai kasar. Pasti ini punya gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Ini saya misalkan aja di sini adalah titik A, di sini titik B. Berarti yang di sini gaya normalnya kemana? Ke sini. Sebesar NB, di sini adalah NA. Sehingga kalau kita terapkan syarat kesetimbangan benda tegar tadi, sigma F sama dengan 0, sehingga sigma Fx harus juga sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat apa ini? Searah sumbu X. Ada F gaya gesek, kemudian ada NB, berarti berlawanannya min NB, ada lagi? Tidak ada.
sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat gaya gesek sama dengan NB. Kalian masih ingat gaya gesek itu apa? Gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali gaya normal. Berarti gaya normal yang dimaksud di sini adalah gaya normal mana? Yang A, NA sama dengan NB. Nah, ini adalah persamaan pertama. Kemudian sigma FY juga harus sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat apa ini? NA min W batang min W beban sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah sigma tau juga harus sama dengan 0. Ingat, dalam momen gaya atau torsi, antara gaya dengan lengan gaya atau lengan momennya itu harus tegak lurus. Sedangkan di sini gaya WB kecil dan NB, berarti porosnya di mana porosnya? Porosnya di sini. Poros ini porosnya atau sumbunya. Sehingga kita harus cari yang nilai tegak lurusnya, gaya yang tegak lurus pada masing-masing gaya yang ada di sini. Berarti di sini ada gaya yang arahnya ke sana. Di sini harus tegak lurus juga. Di sini juga harus tegak lurus juga. Nah, kalau kita pakai bantuan di sini saya kasih garis bantu putus-putus. Ini theta, pasti ini juga sama dengan theta. Apa namanya? Sudut berseberangan dalam. Kalau ini theta, kemudian saya misalkan aja dengan ini alfa, kan garis putus-putus ini dengan garis WB kecil, itu kan 90 derajat. Kalau ini 90 derajat, kalau kita perhatikan juga antara batang dengan garis merah yang ini, itu kan juga siku-siku. Berarti, alfa ditambah berapa, itu sebenarnya 90 derajat. Nah, ditambah theta yang tadi, berarti di sini juga sama dengan theta. Ingat, kalau mengapit sudut itu disebut apa kemarin? W cos, kurang jelas, kita kasih merah saja. Berarti di sini apa tadi? W beban cos apa yuk? Alfa apa theta? Theta. Kalau kita pakai cos berarti cos theta di sini. Begitu pula dengan yang di sini. Saya perpanjang ke sini ya. Ini juga WB besar cos theta. Nah, sudutnya sama. Sedangkan yang di sini ini theta, ini otomatis juga theta. Ya kan? Kalau mengapit sudut cos berarti lawannya di sini apa lawannya? Lawannya di sini adalah NB sin theta. Berarti kita cari yang searah jarum jam dulu. Ingat porosnya adalah di sini. Berarti di sini apa ini? WB cos theta dikali dengan, kita ambil aja ini kan setengahnya. Nah, setengahnya berarti setengah dikali panjang batang ditambah W beban cos theta dikali dengan jarak antara beban dengan pusat rotasi atau sumbunya. Di sini porosnya saya misalkan aja dengan RB dikurangi, karena ini adalah berlawanan jarum jam, kita ambil yang tegak lurus, berarti di situ adalah NB dikali sin theta dikali panjang batang sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Nah, biar lebih paham kita ke contoh soal. Ini dia contoh soalnya. Ini adalah contoh soal. Saya ambil dari soal latihan sholat 1.18 buku saku Vindo kalian. Ishak
50 kg, masanya 50 kg, menaiki tangga yang sangat ringan. Ingat di sini tangga yang sangat ringan. Berarti apa? Massa tangga itu diabaikan seperti tampak pada gambar. Saat Ishak berada pada posisi seperti pada gambar, tangga tepat akan tergelincir. Tentukan koefisien gesekan antara tangga dengan lantai. Nah, kita uraikan gaya-gaya yang terjadi dulu. Di sini berarti ada W orang, W Ishak. Karena batangnya diabaikan masanya sehingga tidak punya berat, jadi nggak usah. Kemudian di sini ada gaya gesek F kecil. Terus di sini ada NA, gaya normal A. Kemudian di sini ada gaya normal di titik B. Nah, karena ini nanti untuk mengetahui torsinya, maka WB harus dicari, WO harus dicari yang tegak lurus. Berarti ini apa nih? WO kayak tadi, WO cos 53 derajat. Sedangkan di sini ini adalah NB sin 53. Sehingga kalau kita terapkan syarat kesetimbangan benda tegar, sigma F sama dengan 0. Berarti di sini ada sigma Fx sama dengan 0. Berarti kita dapat F min NB sama dengan 0. Berarti gaya geseknya sama dengan gaya normal B. Gaya gesek apa tadi? Mu dikali dengan NA di sini sama dengan ini sama dengan NB. Nah, kita dapat bersama satu. Terus sigma FY juga sama dengan 0. Kita dapat apa? Kita dapat di sini yang searah sumbu Y, NA min W orang. Ada lagi? Sudah tidak ada, sama dengan 0. Berarti NA itu sama dengan W orang. W orang udah diketahui berapa di sini? Ini kan masanya 50. Berarti beratnya adalah 500. 500 dari mana? M kali G. Berarti 500 Newton. Terus kita terapkan yang satu syarat kesetimbangan yang selanjutnya adalah sigma tau sama dengan 0. Sigma tau cari yang searah jarum jam terlebih dahulu. Mana porosnya? Di sini sumbunya. Sehingga di sini adalah WO cos 53 dikali dengan jaraknya berapa ini? Kita tulis saja rumusnya dulu ya. Dikali R orang min NB sin 53 dikali panjang batangnya atau panjang tangga di sini berarti ya. Sama dengan 0. Nah, kita geser dulu ke atas. W orangnya adalah 500 tadi. Cos 53. Cos 53 itu sama dengan sin 37. Berapa? 3/5 dikali R ke orangnya, pusat sumbu ke orangnya 3. Ini langsung kita pindah ruas ke kanan ya, jadinya positif, berarti sama dengan NB. Nah ini dia NB. Kita bisa ganti menjadi mu dikali NA. Sin 53 berapa? 0,8 atau 4/5 dikali L. 3 ditambah 1 4. Berarti ini 500 coret jadi 1, coret hasilnya 100. Berarti 3 kali 3 9, 9 kali 100 900 sama dengan mu yang kita cari
NA-nya tadi sudah dapat 500, berarti di sini dikali 500 dikali 4 kali 4, ini 4 ya, ini 4, 16/5 bagi 5 masih 1, bagi 5 100, berarti 900 sama dengan mu dikali 1600, berarti mu sama dengan 900 dibagi 1600. 0 coret coret 0 coret 0 coret, 9/16 hasilnya adalah 0,56. Nah, ini adalah koefisien gesekan statis, berarti ini mu s nya adalah 0,56. Pembahasan yang keempat ada jenis-jenis kesetimbangan. Berdasarkan kedudukan titik beratnya, keseimbangan benda ketika dalam keadaan diam atau keseimbangan statis itu dikelompokkan menjadi 3. Nah, gambarnya seperti ini. Yang pertama ada kesetimbangan stabil, jadi ini adalah kesetimbangan stabil. Kemudian ada kesetimbangan labil, dan ini ada kesetimbangan normal atau indifferent. Nah, di kesetimbangan stabil itu adalah kesetimbangan yang dialami benda di mana apabila dipengaruhi oleh gaya atau gangguan kecil, benda ini akan balik ke posisi keseimbangan yang awal. Jadi gambar di sini itu menunjukkan ada sebuah kelereng, misalnya aja sebuah kelereng yang ditempatkan dalam bidang cekung. Ketika diberi gangguan kecil, baik kanan atau kiri, dan kemudian gangguannya itu dihilangkan, maka kelereng akan kembali ke posisi semula. Keseimbangan stabil ini ditandai dengan adanya kenaikan titik berat benda jika dipengaruhi oleh suatu gaya. Ini kan misalkan saya sentuh atau geser ke kanan, kemudian saya lepaskan, dan pas waktu pindah ke kanan, itu kan titik beratnya di pusat massa bola ini kan naik seperti ini di sini. Selagi pindah lagi di sini, pindah lagi di sini, semakin kanan semakin tinggi titik berat bendanya. Jadi ciri khasnya tadi apa? Ciri khasnya tadi apa? Di sini kembali ke keseimbangan awal. Nah, kembali ke keseimbangan awal. Kemudian ciri satunya lagi tadi apa? Titik beratnya kalau misalkan dipengaruhi gaya maka akan naik. Sedangkan keseimbangan labil itu adalah keseimbangan yang dialami oleh benda yang apabila diberikan sedikit gangguan, benda tersebut tidak bisa balik ke posisi awal. Jadi ciri yang pertama tidak kembali pada kondisi semula. Kemudian, nah di gambar ini kan juga sebuah kelereng yang ditempatkan di atas bidang cembung. Ketika diberi gangguan kecil, kemudian dihilangkan gangguannya, kelereng tidak bakal bisa balik ke posisi awal. Nah, keseimbangan labil ini berarti kalau kita lihat ditinjau dari titik beratnya, kan ini misalnya saya geser seret kiri, titik beratnya akan semakin turun, titik beratnya di pusat massanya di sini. Berarti ciri yang kedua, titik beratnya turun. Kemudian untuk yang keseimbangan normal atau indifferent, oh ini bukan keseimbangan normal ya, ini keseimbangan netral. Netral atau indifferent.
Nah, pada kasus ini juga kelereng yang ditempatkan di atas sebuah bidang datar. Nah, ketika diberi gangguan kecil, kemudian gangguannya dihilangkan, kelereng akan kembali diam lagi pada kedudukan yang berbeda. Nah, jadi ciri yang pertama adalah muncul keseimbangan baru. Keseimbangan baru pada kondisi yang berbeda. Kemudian dari segi titik beratnya dia tidak mengalami perubahan, kan tetap pada kondisi ini, titik sini, pindah kanan atau pindah kiri, titik beratnya tidak mengalami penurunan atau kenaikan. Jadi titik beratnya tetap. Nah, ini disebut keseimbangan netral atau indifferent. Ada keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan netral. Nah, demikian materi pada video ini. Semoga dapat mempermudah kalian memahami materi kesetimbangan benda tegar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.